sukses itu bukan karena penilaiannya orang lain. Jadi Jangki pernah kejar impiannya orang. Impianmu yang kau kejar. Tak perlu berlama-lama, hari ini kita kembali akan menyaksikan pemuda berbahaya yang telah hadir di tengah-tengah kita, merupakan anak muda Pinrang, tuan rumah kita hari ini, yang telah merantau di tanah rantau dan berhasil memimpin 5 perusahaan. Langsung saja kita sambut Kakanda Junaidi Ladale dan Chandral Mindset. Sekilas inspirasi dari Kakanda Chandra, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin, saya Chandra Mindset. Terima kasih untuk panitia yang mengundang saya di sini. Pemuda berbahaya, tapi sebenarnya saya tidak berbahaya amat karena tidak pernah bawa bom. Mungkin karena waktunya singkat, jadi yang saya mau bilang kalau pemuda itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya yang saya mau sampaikan ke anak-anak Pinrang, pemuda-pemuda Pinrang adalah bagaimana caranya mengedepankan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu penting. Kalau punya komunitas atau punya apapun, punya kelompok, jangan terlalu eksklusif gitu. Karena prinsip hidup saya dari dulu bahwasanya kenapa Chandra Mindset sekarang bisa di posisi sekarang, sudah pernah jatuh bangun beberapa kali. Kemarin sebelum pandemi saya punya 19 provinsi, 35 cabang dan 21 kota besar, kursus bahasa Inggris di seluruh Indonesia, tapi sekarang itu harus mulai dari bawah lagi gitu karena pandemi. Tapi saya tidak pernah menyerah karena prinsip dasar saya adalah kolaborasi, dan alhamdulillah teman saya yang ada di mana-mana sekarang support saya. Bahkan saya senang berada di sini karena bisa ketemu lagi sama teman-teman, bersilaturahmi yang tadinya saya ya menutup diri dari dunia luar untuk riset, bertahan, defense, dan pokoknya mempertahankan apa yang kita miliki sekarang, mempertahankan bisnis yang hampir jatuh, ya kan? Itu tidak gampang sebagai entrepreneur. Alhamdulillah di sini saya bisa mengobati kerinduan saya. Saya alhamdulillah kembali bertemu sama Mbak Sherly. Sherly, halo. Yang selalu support saya. Dinda Tarisa yang pernah jadi Duta Max, sekarang sudah jadi Duta Sulsel, tepuk tangan dulu buat beliau. Rijal Jamal yang dulunya menurutku dia biasa-biasa aja dengan pantunnya, sekarang sangat luar biasa karena dia konsisten dan dia sekarang mengajak kita untuk kolaborasi. Jadi teman, sebenarnya pelajaran kita hari ini adalah bagaimana caranya anak-anak Pinrang bisa meniru Rijal Jamal yang bisa berkolaborasi sama siapapun. Tepuk tangan dulu buat Toko Berbahaya dan pemuda-pemuda berbahaya untuk hari ini. Semoga sukses buat acaranya. Thank you. Terima kasih Kanda, luar biasa sekali. Nah, berbicara mengenai kesuksesan yang kakak-kakak telah raih. Kalau menurut saya kakak-kakak sudah sukses gitu ya, walaupun kesuksesan itu luas. Tapi bagi saya pribadi, memandang kakak-kakak di samping saya ini adalah orang-orang sukses. Tapi kalau dari Kanda, ya bagaimana kita memaknai kesuksesan itu sendiri? Baik, nah kalau dari Kak Chandra sendiri, kesuksesan itu seperti apa? Jadi terima kasih Mbak siapa namanya? Alfia Kak, boleh dipanggil Alfia. Mbak Alfia. Mirip sama mantanku ya. Baik. Bercanda. Oke, sukses itu menurut saya. Sukses itu menurut saya sendiri sebenarnya simple, 2 kata. Sukses itu yang penting bahagia dan berkah. Itu karena kalau misalnya kita mau ukur kesuksesan banyak uang, karena tidak juga gitu. Begini. Kenapa saya bilang kayak gitu, bahagia dan berkah? Banyak orang yang punya duit banyak, sakit, akhirnya enggak bahagia gitu. Nah, sukses itu Jangki selalu bilang, Moki kayak orang lain. Jangan sampai kau lupakan impianmu gara-gara penilaiannya orang lain gitu. Jadi anak-anak muda, karena ini saya senang ya, karena ini direkam ya kan. Jadi biar selesai ini, biar enggak terlalu banyak nonton. Tapi untuk semua yang nonton nanti ini video, sukses itu bukan karena penilaiannya orang lain. Jadi Jangki pernah kejar impiannya orang. Impianmu yang kau kejar. Nah, ketika impianmu itu bikin kau bahagia, ketika kau dapatkan, kejar itu gitu. Dan insya Allah kau akan dapatkan kesuksesan di situ. Nah,
bahagia dan berkah sendiri itu yang kedua berkah. Berkah apa sih sebenarnya? Berkah itu adalah ketika sesuatu yang kau lakukan itu bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya kita. Jamin dulu yang terlalu jauh-jauh gitu, yang sekitarnya sih kita saja. 2-3 orang, apa segala macam. Nah, betul yang tadi dikatakan, tapi untuk sampai ke sana memang prinsip dasarnya adalah belajar. Karena ketika kita berhenti untuk belajar, segala sesuatu yang ada di sekitar kita berhenti untuk berkembang. Nah, kata berkah sendiri itu adalah berkembang gitu. Bagaimana caranya kebermanfaatan itu bergulir secara terus-menerus, secara kontinu. Saya kira kayak gitu. Baik, jadi bagaimana kita menjadi diri sendiri gitu ya Kak. Kadang-kadang juga kalau dipaksakan menjadi orang lain justru tidak natural. Dan impiannya untuk orang lain tidak worth it menurut saya. Baik. Umur kita ini terbatas. Kita nanti meninggal, mati, terus kita mau capek-capek untuk penilaiannya orang. Saya kira bullshit, ya kan? Iya, sia-sia gitu ya Kak. Nah, kemudian berbicara mengenai generasi muda gitu. Banyak generasi muda kita yang ingin berbuat tetapi memiliki rasa ragu yang luar biasa gitu. Misalnya buka bisnis gitu, takut rugi dulu. Ketakutannya lebih besar dari cita-citanya. Baik, kita beri tepuk tangan dong untuk Kak Jun. Selanjutnya kita dengar closing statement juga nasihat gitu dari Kak Chandra untuk para pemuda-pemudi berbahaya malam hari ini. Jadi sebenarnya saya tidak pantas untuk menasehati hari ini karena saya pun juga harus mulai dari bawah lagi gitu. Tapi satu yang saya ingat bahwasanya kesedihan itu tidak akan datang secara terus-menerus. Yang penting sebenarnya terus bergerak. Jadi sebenarnya pesannya adalah konsistensi untuk bergerak itu yang susah gitu. Konsistensi untuk terus bergerak maju ke depan itu sebenarnya itu yang susah karena yang kita takutkan adalah rugi, sia-sia apa segala macam. Tapi seingat saya kalau dalam ilmu matematika ketika kita terus bergerak tidak akan ada yang pernah yang sia-sia gitu. Karena Tuhan pun sendiri bilang innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan, itu 2 kali diulang dalam surat Al-Insyirah. Jadi kita diingatkan bahwasanya jangan ilmu matematikanya adalah sulit sama dengan mudah karena setiap kesulitan ada kemudahan. Berarti kalau mau bikin mudah dirimu ya nggak apa-apa, berani aja tempuh resiko sebagaimanapun. Yang penting tahu resikonya apa gitu. Jangan sampai resikonya tidak terukur gitu. Nah, jadi untuk pemuda-pemuda yang ada dimanapun berada, ya pesan kami adalah kita harus betul-betul melakukan evaluasi, merencanakan, evaluasi, kayak gitu. Itu rumusnya. Rencanakan, lakukan, evaluasi, rencanakan, lakukan, evaluasi. Nah, kayak gitu. Jadi untuk closing statement, saya sih sendiri pesan saya satu, jangan pernah seke gitu. Jangan pernah pelit. Pelit itu temannya setan gitu. Pelit itu maksud saya kalau kita punya ilmu dibagi saja, di-share. Karena karena action kita itu pasti beda-beda. Cara kita untuk action itu beda-beda gitu. Jangan pernah pelit. Mas Jun datang ke sini itu karena dia ndak pelit. Siapapun yang datang ke sini, Mbak Sherly atau segala macam, siapapun dia orangnya, itu mereka ndak pelit. Jadi pesan saya jangan pelit sama apapun, termasuk berkomunitas. Jangan terlalu eksklusifkan dirinya kita, inklusifkan gitu. Maksudnya karena komunitas itu sebenarnya tujuannya untuk saling support. Nah, di sini pesan saya jangan pernah kikir, pelit, ilmu apa segala macam. Pokoknya berderma lah untuk segala hal yang bisa kita bagikan ke orang lain, kayak gitu. Baik, luar biasa.